Soal OSNP Informatika tahun 2024 C. Tebas tebang pohon. Jadi di sini sudah ada deskripsi soal, bisa dibaca dulu dengan cara di pause atau dengan cara mengecek website telx.toki.id. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemahaman soal. Nah, di sini sebenarnya cukup simpel ya. Jadi akan ada input n buah pohon dengan tinggi AN. Seluruh pohon akan dipotong dan menyisakan tinggi X. Jadi n pohon itu semuanya akan dipotong dan menyisakan tinggi X. Jadi yang di atas X itu akan dipotong semua ya, terpisah dari X ini, dan bagian pohon yang terpotong akan digunakan jadi bahan bangunan. Jadi sisa potongan ini akan digunakan menjadi bahan bangunan. Nah, Pak Dengklek ini memerlukan bahan bangunan sepanjang M atau boleh lebih. Jadi jika kita diminta itu ya, bahan bangunannya Pak Dengklek ini 25 dan pohon kita itu tingginya 50, bisa saja kita langsung potong sampai tingginya 0 atau X-nya itu 0, menyisakan tinggi 0. Nah, tapi Pak Dengklek ingin menyisakan pohon paling misalkan tinggi pohon paling maksimal. Nah, karena ada ini, kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Jadi kita harus mencari di mana tinggi pohon itu yang paling tinggi, sisa pohonnya bisa paling tinggi, tapi juga dapat menyelesaikan bangunan itu ya, dapat memenuhi keperluan bahan bangunan Pak Dengklek yang sepanjang M itu. Nah, jika Pak Dengklek tidak mungkin dapat membangun sebuah kandang untuk bebek-bebeknya, berapapun batas ketinggian maksimum yang ia pilih, maka keluarkan satu. Jadi misalnya kita punya 100 pohon pun, lalu kita potong semua, tapi jika tidak memenuhi bahan bangunan yang diperlukan Pak Dengklek untuk membangun bangunan kandang, maka kita harus mengeluarkan -1. Nah, kita harus menentukan batas ketinggian maksimum yang paling optimal ya. Sudah jelas di penjelasan ini. Oke, lanjut ke strateginya. Nah, di sini kita harus menggunakan binary search ya untuk mencari dari 0 sampai 1 juta. 1E6 bagi yang tidak tahu ini adalah 1 juta. Untuk mencari batas ketinggian max yang paling optimal. Nah, inilah kenapa kita harus pakai binary search, karena kita perlu mencari dari 0 sampai 1 juta. Jika kita menggunakan brute force mencari dari 0 sampai 1 juta, itu pastinya akan TLE atau time limit exceeded ya. Nah, selanjutnya kita harus mengecek apakah hasil dari binary search itu sudah optimal dengan cara membandingkan M atau banyak panjang pohon yang dibutuhkan Pak Dengklek dengan sisa potongan yang dihasilkan ketika memotong di X. Nah, jadi ini binary search ini kita gunakan untuk mencari X ini nanti ya. Nah, ini tidak akan TLE karena kompleksitas binary search adalah O log n, yang mana jika pun itu ada 1 juta, 1 juta di log itu hasilnya 6. Ini untuk yang belum tahu ya tentang binary search, karena ini cukup penting juga binary search. Oke, kita lanjut saja ke codingnya agar tidak lebih bingung lagi ya. Jadi di sini saya sudah menuliskan kode ya. Seperti biasa kita menggunakan library ini. Saya menuliskan ini bits std++.h agar seluruh library sudah terpakai. Lalu selanjutnya di sini saya langsung mendeklarasikan ini ya, n dan jawaban sebagai integer. Nah, jawaban ini kenapa langsung saya tulis -1? Karena seperti di penjelasan tadi itu bisa saja tidak ada jawaban ya dari persoalan Pak Dengklek itu. Jadi bisa saja tidak dapat membuat bangunan maupun sudah ditebang habis semuanya. Nah, n ini seperti di penjelasan juga untuk menyimpan ada berapa banyak pohon. M untuk melihat ini Pak Dengklek itu menyimpan, Pak Dengklek itu butuh berapa. Jadi butuh berapa panjang pohon. Nah, selanjutnya di sini ada ini ya, array A ini untuk menyimpan panjang-panjang pohon ya, tinggi-tinggi pohon. Nah,
Selanjutnya di sini ini untuk mengisi tinggi-tinggi pohon itu ya, dari 1 sampai n. Selanjutnya di sini ini untuk binary search ya. Dari kiri itu 0 dan kanan itu 1 juta. Jadi kiri ini start dari 0 karena bisa saja jawabannya 0 ya. X itu bisa saja 0 tadi. X itu kalau kalau kalian lupa tadi itu untuk menandai batas tinggi maksimal pohon nantinya. Nah, ini adalah fungsi binary search ya. Di sini selama kiri itu masih lebih kecil atau sama dengan kanan. Lalu setelah itu ini ada tengah. Seperti biasa untuk mencari nilai tengah itu adalah kanan ditambah kiri, lalu dibagi 2. Nah, Fn ini nanti kita gunakan untuk menyimpan sementara ya sisa tinggi itu setelah dipotong di X. Jadi setelah kita melakukan binary search ini, ketemu nilai tengahnya berapa, kita akan coba lihat apakah tinggi pohon yang akan kita tebang ini lebih besar daripada tengah atau tidak. Kenapa tidak memakai sama dengan? Karena jika memakai sama dengan nanti hasilnya adalah 0 ya. Karena AI dan tengah sama. Jika dipotong ya hasilnya 0, jadi tidak perlu. Jadi jika AI itu lebih besar baru kita akan menjalankan ini. AI dikurangi tengah. Yang mana berarti pohon AI ini yang pohon dengan tinggi AI ya akan dipotong di tengah. Lalu sisanya akan masuk ke Fn ini. Setelah ini selesai, loop ini sudah selesai, kita masuk ke sini ya. Kita akan melihat sisa-sisa tebangan itu apakah sudah lebih besar atau lebih kecil daripada yang dibutuhkan Pak Dengklek. Kalau misalnya ternyata masih lebih kecil ya, kita akan memindahkan kanan ke tengah min 1. Kenapa bukan kita pindahkan ke kiri, lalu itu bukan maksudnya kenapa bukan kiri lalu kita pindahkan kiri itu ke tengah plus 1 ketika M itu lebih besar daripada Fn. Karena kalau kita semakin pencariannya semakin ke kiri ya, berarti kita pencariannya itu semakin kecil. Maksudnya begini, misalnya ada angka begini ya, 3, 4, 5. Tengahnya di sini kan. Lalu kita pindahkan yang awalnya kanan di 5, kita pindahkan ke kedua, mohon maaf. Nah, karena tengah min 1 ya, maka tinggi maksimal sisa pohon itu akan semakin kecil. Kalau tinggi maksimal pohon itu semakin kecil, berarti sisa potongannya juga akan menjadi semakin lebih besar. Nah, sebaliknya, jika Fn itu ternyata sudah lebih besar daripada M, kita akan memindahkan kiri ke tengah plus 1. Berarti kita pindahkan ke sini. Karena itu sebaliknya ini ya. Jadi kalau misalnya ternyata sudah lebih besar, kita harus mencari tinggi optimalnya berapa sih, begitu. Nah, jadi kita setting itu tinggi maksimal dari pohon ini akan semakin tinggi. Nah, begitu. Karena M sudah terpenuhi. Jadi kita hanya perlu mencari yang paling optimal nantinya. Lalu kita ubah jawaban menjadi tengah. Kenapa kita ubah di sini, bukan di tempat-tempat lain? Karena kita ini mengambil asumsi bahwa jawaban yang baru kita temukan ini, tengah yang kita baru temukan ini adalah jawaban optimal. Nah, tapi ini akan terganti juga. Jika ternyata misalnya 5 di sini adalah optimal, maka akan masuk ke L sini karena akan dihitung lebih besar atau sama dengan M ya. Jadi akan diubah lagi jawaban. Nah, setelah ini semua sudah selesai, setelah kanan itu sudah lebih kecil daripada kiri, itu akan selesai. Lalu akan mencetak jawaban. Oke, mungkin itu saja ya untuk soal tebas tebang pohon. Jika kalian merasa video ini membantu kalian, mohon di like, dan untuk agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, karena saya juga akan membuat video-video setelah ini, entah itu pembahasan juga atau pembelajaran ya. Seperti mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana binary search atau bagaimana DFS dan sebagainya.
Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.